Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan eh, mengulas mengenai konsep sistem perencanaan pembelajaran, yang mana saya merupakan mahasiswa dari STA Yamisa, yaitu Cahaya Wianto Lizo, ya, dengan NIM saya yang tertera. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini ada pengertian pendekatan sistem dalam pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan sistem yaitu istilah sistem merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang artinya himpunan, bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem itu adalah himpunan, ya, atau unsur yang saling berhubungan, seperti itu. Itu mungkin salah satunya. Adapun dalam sistem dalam pendekatan pembelajaran yaitu berarti himpunan atau unsur-unsur yang berhubungan dalam konteks pembelajaran supaya belajar secara efektif, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada sifat komponen. Di sini sifat komponen terdiri dari dua sifat, yaitu sifat integral dan non-integral. Nah, sifat integral berarti komponen tersebut esensialnya untuk kelangsungan fungsi sistem. Nah, jadi untuk kelangsungan, ya, kelangsungan fungsi sistem tersendiri. Nah, sementara sifat non-integral yaitu komponen tersebut tidak esensial tetapi bisa meningkatkan kinerja atau fungsionalitas sistem tetap jika ditambahkan. Jadi komponen non integral itu sistem penunjang, ya, bisa ditambahkan daripada sistem integral, seperti itu. Baik, kita next. Di sini ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem pada mulanya digunakan di bidang teknik mesin untuk merancang sistem elektronik, mekanik, dan militer. Nah, pada tahun 1950 dan awal 1960 mulai diterapkan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini pendekatan sistem mulanya digunakan bidang elektronik. Nah, jadi sistem tersendiri juga merupakan suatu susunan yang istilahnya teratur, yang berhubungan antara satu sama lain untuk menghasilkan satu kesatuan yang sempurna, seperti itu, dan memiliki manfaat yang lebih baik. Kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada manfaat pendekatan sistem. Merencanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem memiliki beberapa manfaat. Nah, ini salah satu manfaat pendekatan sistem, yaitu yang pertama, melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Nah, jadi dengan sistem yang teratur, dengan poin-poin komponen-komponen yang teratur, nah di sini dapat direncanakan pembelajaran yang jelas, tentunya terarah. Yang kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Nah, seperti yang tadi, ya. Jadi pendekatan sistem ini menuntun guru pada kegiatan yang sistematis atau tersusun, seperti itu, ya. Jadi tidak gejolak, ya. Oke, kita next. Di sini ada komponen sistem. Nah, komponen sistem pembelajaran menurut Brown ialah yang pertama, siswa. Nah, yang berapa sih, ya, harus ada siswanya. Yang kedua, tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya itu untuk mencapai target apa, misalkan untuk memenuhi kompetensi apa, seperti itu. Terus kondisi di lingkungan belajar seperti sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan ada sumber-sumber belajar. Nah, dan seperti guru juga harus menyiapkan sumber-sumber belajar, baik itu dalam buku modul ataupun dalam buku-buku yang memang sangat keterkaitan dengan pembelajaran.
khususnya untuk belajar di tingkat SD, SMP, dan seterusnya. Nah, setelah sumber belajar ada hasil dari belajar. Nah, setelah komponen di atas, yang terakhir ada hasil belajar atau penilaian biasanya, dan terakhir ada biasanya evaluasi. Setelah komponen sistem ini terjalankan dengan baik, maka kita dapat dilihat apakah dengan sistem ini berjalan dengan mulus atau memang ada perbaikan. Nah, di sini ada dilihat dari hasil belajar, dari penilaian tentunya. Baik, kita lanjut. Di sini ada kriteria dan variabel sistem pembelajaran. Nah, hasil belajar berbagi kriteria keberhasilan sistem pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilan dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek produk dan aspek proses. Nah, jadi produknya itu hasil dan prosesnya itu ya sebelum dari hasil atau dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Yang kedua ada variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran. Yang pertama, faktor guru, yaitu otomatis ya, yang mengajar suatu pelajarannya. Siswa dapat dikategorikan baik ketika gurunya berhasil mengajarnya baik dalam metode ataupun dalam penyampaian. Yang kedua, faktor siswa. Nah, faktor siswa tersendiri sangat menunjang terhadap kelangsungan hasil daripada proses pembelajaran, apakah baik ataupun sebaliknya. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Nah, ini sangat pasti dialami untuk setiap sekolah ya, karena tidak semua sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, maka di sini faktor sarana dan prasarana sangat penting ya untuk keberlangsungan pembelajaran yang efektif tentunya. Yang keempat ada faktor lingkungan. Nah, untuk mencapai hasil yang baik, maka lingkungan juga kita harus baik, harus bisa memilih bagaimana siswa istilahnya bergaul di lingkungan mana, seperti itu. Kita lanjut, ada aplikasi pendekatan sistem. Nah, di sini menurut Omer Hamaliknya menyatakan sistem pengajaran merupakan suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi aplikasi pendekatan sistem ini intinya gabungan dari seluruh kombinasi-kombinasi yang meliputi unsur-unsur, material, fasilitas, ataupun prosedur itu berinteraksi dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Nah, oke, ini mungkin ada penutup ya dari semua penjelasan di atas. Sebenarnya aplikasi pendekatan sistem pembelajaran PAI terdiri dari 3 bagian, memiliki ciri-ciri dan adanya perencanaan, kesaling ketergantungan, dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, sistem pembelajaran meliputi bagian unsur-unsur rangkaian-rangkaian suatu komponen yang mempunyai tujuan untuk mencapai keberhasilan belajar, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.